Apa sih tanda-tanda ataupun gejala yang bisa dilihat dari keberadaan atau tumbuh kembangnya tungau ataupun kutu di rongga telinga kucing kalian? Nah, pertama-tama adalah kucing itu. Halo guys, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Kadama di channel Paw Treatment, channel perawatan kucing dan anjing. Apa kabar kalian semua di sana? Semoga baik-baik saja ya. Rongga telinga atau telinga itu merupakan bagian tubuh kucing yang sangat krusial atau sangat penting sekali guys ya. Namun ada kalanya pemilik kucing atau cat owner itu kadang-kadang suka lupa atau suka lalai dalam menjaga kebersihannya, sehingga rongga telinga kucing atau telinga kucing ini menjadi tempat yang sangat ideal sekali bagi tumbuh kembangnya tungau atau kutu kucing, atau disebut juga dengan ear midge, kutu yang berkembang di rongga telinga kucing. Nah, di video kali ini kita akan membahas apa itu tungau atau kutu pada telinga kucing, bagaimana gejala-gejala yang ditimbulkan apabila kucing itu menderita yang namanya tungau pada telinga kucing atau ear midge, dan juga cara pengobatan dan tentu saja cara pencegahannya. Apabila kalian tertarik, ikuti terus ya. Seperti biasa guys ya, sebelum kita mulai video kali ini, kita disclaimer dulu bahwa segala informasi yang sharing di video kali ini saya kumpulkan dari berbagai sumber, termasuk Wikipedia dan juga Hello Sehat dan beberapa situs kesehatan hewan lainnya. Namun apabila ada tambahan atau masukan dari kalian yang lebih memahami atau membidangi tentang pemeliharaan kesehatan hewan, terutama kucing, terutama sekali di dalam topik kali ini yaitu ear midge, silahkan di kolom komentar ya. Terima kasih. Di antara kalian bertanya, apa sih itu ear midge? Ear midge itu adalah jenis tungau ataupun kutu yang hidup di bawah kulit dari dalam rongga telinga kucing maupun anjing. Jadi tungau itu dapat hidup di rongga telinga kucing maupun anjing. Ya, ear midge ini keberadaannya dapat menimbulkan luka ataupun radang pada daerah atau rongga telinga yang ditempati. Selain dapat menimbulkan luka maupun radang pada rongga telinga kucing, adanya ear midge itu pada rongga telinga kucing dapat juga mengakibatkan pembekakan pada daun telinga kucing akibat darah yang mengumpul atau mengendap di situ. Tungau atau kutu itu dapat hidup di dalam rongga telinga kucing. Selain karena rongga telinga kucing itu adalah tempat yang lembab dan juga kotor, mungkin kurang diperhatikan atau jarang dibersihkan oleh ownernya, juga ear midge itu memakan sel kulit mati maupun kotoran dalam rongga telinga kucing. Nah, dikatakan juga bahwa perkembangan ear midge ini ataupun tungau telinga kucing ini sangat cepat ya guys ya, dan dia hanya membutuhkan waktu 4 hari saja untuk telurnya dapat menetas, dan kemudian setelah menetas hanya memerlukan sekitar 4 minggu saja bagi bayi-bayi ear midge tersebut untuk kemudian berkembang menjadi tungau dewasa yang siap untuk berkembang biak juga. Nah, jadi perkembangbiakannya sangat cepat sekali. Apa sih tanda-tanda ataupun gejala yang bisa dilihat dari keberadaan atau tumbuh kembangnya tungau ataupun kutu di rongga telinga kucing kalian? Nah, pertama-tama adalah kucing itu lebih sering menggaruk bagian telinga ya guys ya, karena keberadaan tungau maupun kutu di rongga telinga tersebut menimbulkan rasa tidak nyaman dan juga gatal pada telinga kucing. Kemudian telinga kucing itu akan menjadi bau karena keberadaan ear midge di sana, dan juga selain itu dapat juga menimbulkan merah dan bengkak pada telinga kucing. Tanda-tanda lain atau gejala-gejala lain yang bisa kalian lihat dari adanya ear midge pada rongga telinga kucing kalian adalah kucing itu suka menggosok-gosokkan muka maupun telinganya. Dan apabila kalian bersihkan rongga telinganya, maka kotoran kucing itu akan berwarna coklat ataupun gelap dan bertekstur seperti lengket-lengket, seperti agak kayak ini guys, seperti lilin ataupun berkerak. Dan pada kasus yang sudah sangat serius, maka ear midge ataupun tungau pada telinga kucing tersebut dapat menyebar ke seluruh bagian tubuh kucing ya guys, yang dapat mengakibatkan kulit kucing dapat menjadi bersisik ataupun mengeras terutama di bagian leher dan maupun ekor kucing. Dan kucing tentu saja lebih sering atau lebih intens lagi untuk menggaruk-garuk bagian telinganya.
pertanyaan adalah bagaimana cara penularan tungau ataupun kutu telinga pada kucing ini guys ya. Nah, menurut The People Dispensary for Sick Animal menyatakan bahwa penyebaran tungau ataupun ear mites ini dapat terjadi karena kontak langsung antara kucing yang terinfeksi tungau dengan kucing yang masih sehat ya guys ya. Nah, ini dapat terjadi pada saat kucing sedang bermain bersama ataupun kucing saling jilat. Nah, itu dapat menjadi media ataupun perantara penyebaran tungau telinga dari kucing yang sakit kepada kucing yang sehat. Nah, selain itu, selain kontak langsung antar kucing dengan kucing, dapat juga terjadi apabila kucing berkontak ataupun bersentuhan dengan benda-benda yang terkontaminasi tungau ya guys ya. Nah, itu dapat juga menjadi perantara penyebaran tungau. Misalnya kucing itu tidur ataupun beristirahat di alas tidur yang sudah terkontaminasi tungau. Itu dapat juga menjadi cara penyebaran, ataupun kucing itu memainkan mainan yang sudah terinfeksi atau terkontaminasi tungau. Itu dapat juga menjadi salah satu cara untuk penyebaran tungau dari kucing yang kepada kucing yang sehat maksudnya. Kedua adalah tempat yang kotor dan lembab. Tempat yang kotor dan lembab itu dikatakan adalah tempat yang ideal bagi tungau ataupun ear mites itu untuk tumbuh dan berkembang biak. Yang ketiga adalah usia kucing. Nah, kucing-kucing muda ataupun kucing-kucing kecil ya guys ya, itu lebih rentan terkena atau terinfeksi tungau telinga kucing karena diakibatkan karena stamina tubuhnya atau imunitas tubuhnya yang belum terbentuk secara maksimal. Yang keempat menjadi penyebab kucing bisa sampai terinfeksi tungau adalah karena kekebalan tubuhnya yang lemah. Nah, kekebalan tubuh yang lemah itu misalnya terjadi pada saat kucing sedang sakit ataupun karena kucing itu sedang stres. Apakah tungau telinga kucing itu bisa sembuh sendiri? Jawabannya adalah tidak. Nah, untuk sembuh dari infeksi tungau telinga, maka kucing itu membutuhkan perawatan yang intensif dari ownernya. Apakah tungau telinga kucing itu dapat menyebar ke manusia? Nah, dari beberapa sumber yang saya kutip dikatakan bahwa umumnya jarang terjadi penularan tungau telinga kucing ke manusia, namun tidak menutup kemungkinan. Maka saran dokter adalah dari sumber tersebut menyatakan bahwa saran dokter apabila kalian menemukan tanda-tanda atau gejala-gejala bahwa kucing kalian tersebut terinfeksi tungau telinga, maka segeralah diobati ya guys, daripada nanti dia bisa menularkan ke kalian sebagai ownernya. Gimana cara mengobatinya? Apabila kalian sudah melihat kucing kalian menunjukkan tanda-tanda bahwa kucing kalian itu terinfeksi tungau telinga, maka segera bawa ke dokter hewan. Nah, dokter hewan akan memberikan obat untuk membasmi tungau telinga dan juga untuk menghilangkan atau mengobati radang, rasa nyeri dan juga infeksi di telinga kucing kalian. Nah, namun yang perlu diingat ya guys ya, apabila kalian sebelum kalian memberikan obat untuk membasmi tungau telinga tersebut dari dokter, maka pastikan bahwa rongga telinga kucing kalian tuh dibersihkan dulu ya guys. Jadi tidak bisa kotor-kotor dimasukkan atau diobati ya, itu tidak akan efektif. Maka pertama-tama yang perlu diperhatikan adalah bersihkan dahulu. Apabila kalian sudah yakin telinga atau rongga telinga kucing kalian itu bersih, baru kalian bisa mengaplikasikan obat-obat yang diresepkan oleh dokter. Untuk pencegahan itu lebih baik daripada mengobati ya guys ya. Nah, untuk mencegah kucing kalian terinfeksi tungau ataupun kutu telinga, maka hal yang perlu diperhatikan untuk kalian sebagai ownernya adalah pertama-tama adalah menjaga kebersihan rongga telinga kucing kalian. Nah, jadi kalian itu sangat dianjurkan untuk rutin membersihkan rongga telinga kucing kalian dengan menggunakan tisu basah. Nah, ada beberapa sumber menyatakan bahwa bisa menggunakan cotton bud. Namun hati-hati ya dalam penggunaan cotton bud ini, hati-hati jangan sampai kotoran di rongga telinga kucing kalian alih-alih keluar malah tambah makin masuk ya guys. Jadi penggunaan cotton bud itu perlu diperhatikan dengan hati-hati. Nah, kalian juga dapat menggunakan cairan pembersih telinga.
yang dijual, tapi harus dengan resep dokter ya guys. Dapat berupa obat tetes maupun larutan untuk membersihkan rongga telinga kucing kalian. Selain itu, kalian dapat juga menggunakan kapas yang dibasahi dengan minyak zaitun. Nah, penggunaan kapas dan minyak zaitun ini digunakan untuk membersihkan bagian luar dari telinga kucing kalian. Selanjutnya, sebagai pencegahan, kalian dapat juga menggunakan obat yang berbahan aktif. Nah, seperti ivermectin. Ivermectin itu penggunaannya harus dengan resep dokter ya guys ya. Nah, ivermectin ini digunakan untuk mencegah pertumbuhan atau munculnya tungau pada kucing kalian. Terakhir, sebagai pencegahan adalah rutin membawa kucing kalian untuk diperiksa kesehatannya ke dokter hewan. Jadi apabila timbul suatu masalah kesehatan pada kucing kalian, dapat segera ditangani dan dicarikan solusinya. Dan guys, videoku kali ini tentang ear mites. Apa itu ear mites? Bagaimana gejala yang ditimbulkan dengan apabila kucing terkontaminasi ear mites, cara penularannya, dan juga pengobatannya, dan tentu saja pencegahannya. Nah, semoga bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih buat kalian sudah menonton dari awal sampai dengan akhir. Terima kasih juga buat kalian sudah subscribe. Yang belum subscribe, mohon dibantu ya guys untuk di subscribe agar saya lebih semangat lagi untuk upload konten-konten tentang perawatan kucing dan anjing. Oh ya, sertakan like apabila kalian suka dengan video kali ini, dan juga tolong komen untuk saran, pendapat, masukan, dan lain sebagainya, dan juga tolong kesediaan untuk disebarkan ke media sosial teman-teman. Dadah teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.